Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Faril Hakim. Saya mahasiswa Universitas Teknokraт Indonesia. Ini saya ingin presentasikan tugas kelompok saya yaitu tugas presentasi Pani Squad yang beranggotakan saya Muhammad Faril Hakim, Mukinka dan juga ada Heri Arianto. Sini saya menjelaskan percabangan dalam pemrograman. Percabangan dalam pemrograman adalah konsep yang memungkinkan suatu program untuk mengambil keputusan dan menjalankan blok kode tertentu berdasarkan kondisi tertentu. Percabangan berguna ketika kita ingin program melakukan tindak berbeda, tergantung pada hasil dari suatu kondisi. Jenis-jenis percabangan. Satu, percabangan tunggal. Ini adalah percabangan paling sederhana. Program hanya melakukan suatu tindakan jika kondisi tertentu terpenuhi, yaitu true. Jika kondisi tidak terpenuhi, program tidak akan melakukan apapun dan eksekusi program akan dilanjutkan ke perintah berikutnya. Di bawah ini adalah contoh eh, blok kode yang dijalankan jika kondisi true. Jadi if buka kurung kode, maka outputnya akan berupa in nilai 80, if nilai 75, print lulus. Pada contoh di atas, jika nilai lebih besar daripada 75, maka program akan mencetak lulus. Jika tidak ada tindakan yang dilakukan. Kemudian ada percabangan ganda, if else. Pada percabangan ganda, program bisa mengambil salah satu dari dua aksi. Satu aksi jika kondisi terpenuhi, dan aksi lainnya jika kondisi terpenuhi. Ini berguna jika ingin memastikan program melakukan sesuatu terlepas dari apakah kondisi true atau false. Di bawah ini blok kode jika kondisi true. Kemudian blok kode jika kondisi false. Kita menggunakan else. Outputnya yaitu in nilai 60, nilai 75, print lulus. Print tidak lulus. Jika nilai lebih besar atau sama dengan 75, maka program akan mencetak lulus. Jika tidak, maka akan mencetak tidak lulus. Kemudian jenis-jenis percabangan. Yang, ke- yang ketiga, percabangan majemuk. If else, if else. Percabangan majemuk digunakan ketika memiliki beberapa kondisi yang ingin diperiksa secara berurut. Jika suatu kondisi terpenuhi, blok kode terkait dijalankan dan sisa kondisi lainnya tidak akan diperiksa. Ini merupakan codingan dari blok kode jika kondisi true, if kondisi, else kondisi 2, blok kode jika kondisi true, dan yang ketiga blok kode jika kondisi false yang diakhiri menggunakan else. Ini outputnya. Dalam contoh ini nilai diperiksa melalui beberapa kondisi. Jika nilai di atas 90, nilai A dicetak. Jika tidak, program memeriksa apakah nilai di atas 80 dan seterusnya. Kemudian percabangan bersarang. That's if. Percabangan bersarang terjadi ketika menempatkan suatu pernyataan if di dalam blok kode pernyataan if lainnya. Ini digunakan ketika ingin memeriksa kondisi tambahan setelah kondisi awal terpenuhi. Ini merupakan blok kode jika kondisi satu dan 2 kondisi true. Ini adalah outputnya. Pada contoh ini hanya hanya jika nilai lebih dari 80 dan kehadiran lebih dari 75, maka program akan mencetak lulus dengan nilai bagus. Kemudian jenis-jenis percabangan. Yang kelima, switch case adalah bentuk percabangan lain yang sering digunakan sebagai alternatif dari if else, terutama jika ada beberapa nilai discrete yang perlu diperiksa. Switch case hanya bisa digunakan untuk mengevaluasi satu variabel yang memiliki beberapa kemungkinan. Samping ini merupakan codingan daripada switch case. Kita menggunakan switch case, ekspresi, case nilai, blok kode jika ekspresi nilai. Kemudian di bawahnya adalah blok kode jika ekspresi nilai 2 dan yang ketiga yang di bawahnya lagi ada default blok kode jika tidak ada kondisi yang cocok. Jadi di bawah ini adalah output daripada switch case.
Pada contoh ini, jika hari adalah 2, maka program akan mencetak Selasa. Jika nilai hari tidak cocok dengan salah satu case, program akan menjalankan blok default. Atau tidak benar. Kapan menggunakan if else dan switch case? If else lebih fleksibel dan bisa digunakan untuk kondisi yang lebih kompleks seperti perbandingan atau ekspresi logika. Switch case lebih efisien dan rapih ketika ada banyak pilihan nilai tetap yang diperiksa terhadap satu variabel. Kesimpulannya adalah percabangan tunggal digunakan untuk mengambil satu tindakan jika kondisi true. Percabangan ganda memberikan alternatif tindakan jika kondisi false. Percabangan majemuk memungkinkan beberapa kondisi diperiksa secara berurutan. Kemudian percabangan bersarang digunakan untuk kondisi yang lebih kompleks di mana satu kondisi bergantung pada kondisi lainnya. Yang kelima, switch case adalah percabangan efisien untuk nilai tetap yang banyak. Baik, terima kasih. Itulah presentasi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.